现在就走。看来可以出力，罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star Season 3 episode 10, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Luo Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa, dia sekarang berada di aula besar. Pada saat ini, hanya ada Luo Feng dan seorang wanita cantik dengan ekor berbulu di aula. Dilihat dari aura mereka, mereka seharusnya menjadi dewa sejati yang abadi. Puan, halo, selamat datang di Suguo. Ini adalah area resepsionis untuk kekuatan alam semesta Samudra Semesta Suguo. Aku adalah resepsionisnya, kata wanita itu sambil tersenyum. Halo, Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Puan, mohon konfirmasi lagi, apakah kamu menerobos untuk menjadi dewa sejati abadi ketika kamu berada di Samudra Semesta? Ucap resepsionis tersebut bertanya sambil tersenyum. Iya, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Benar Tuan, karena menurut informasi yang kami ketahui, begitu kekuatan alam semesta di alam semesta mencapai dewa sejati ruang hampa, mereka akan bereinkarnasi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Eternal Dewa Sejati jarang muncul. Resepsionis bertanya dengan sebuah senyuman. Puan, untuk orang kuat seperti Anda, itu termasuk level jenius. Resepsionis itu melambat, jadi Jenderal ingin bertemu dengan Anda. Aku tidak tahu apa yang diminta Jenderal untuk aku lakukan. Tanya Luo Feng. Puan, yakinlah, Raja Manusia memiliki perintah, dan tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti ras manusia kuat yang datang dari Samudra Semesta. Ucap resepsionis itu sambil tersenyum. Luo Feng mengangguk. Nah, Tuan, silahkan ikuti saya. Resepsionis menerbangkan Luo Feng ke istana lain, dan ada dua dewa sejati abadi yang berdiri di pintu masuk istana. Resepsionis melangkah maju dan menunjukkan tanda, dan penjaga di pintu membukakan pintu masuk tersebut. Kemudian resepsionis menyapa Luo Feng dan masuk. Aula utama sangat besar, dengan karpet merah di tengah, dan banyak pilar tergantung di kedua sisi, dengan garis tanggung jawab di pilar. Luo Feng hanya melihatnya sedikit, dan sangat tertarik, sampai resepsionis butuh dua panggilan untuk merespon. Tidak apa-apa, siapapun yang masuk dan melihat pilar akan melakukan ini, silakan terus berjalan ke depan. Kata resepsionis itu sambil tersenyum. Luo Feng terus berjalan, tidak memikirkan istana kecil dari luar, hanya berjalan sejauh ini membawa Luo Feng selama hampir setengah jam. Sementara itu, di ujung jalan yang ditelusuri Luo Feng, ada kursi indah dengan seorang pria kuat berbaju besi merah, sambil memegangi kepalanya dengan tangannya. Tuan Jenderal, aku membawa kamu ke sini. Ucap resepsionis itu membungkuk hormat ke tanah. Iya, Jenderal itu berkata dengan suara rendah, sambil menatap Luo Feng. Luo Feng melihat napas sang jenderal, memikirkannya, dan berlutut di tanah. Luo Feng memberi hormat kepada sang jenderal. Oke, bangun, kata sang jenderal. Luo Feng dan resepsionis pun segera berdiri. Jenderal memandang resepsionis, kamu keluar dulu. Ucap jenderal yang menyuruh resepsionis untuk keluar. Iya, resepsionis itu melangkah keluar dengan hormat. Pada saat ini, sang jenderal memandang Luo Feng, dan segera, Luo Feng merasakan tekanan datang. Meskipun bukan karena Luo Feng tidak tahan, itu juga tidak mudah. Luo Feng, apakah ini nama aslimu? Meskipun sang jenderal mempertahankan tekanannya, namun suaranya terdengar sangat datar. Ya, Jenderal, Luo Feng menjawab tanpa ada perubahan dalam suaranya. Tapi di dalam hatinya Luo Feng bergumam, aku memperkirakan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Menurut tebakan Luo Feng, kekuatan jenderal berada di puncak orang sakti. Jika ada pertarungan, tingkat kemenangannya tidak tinggi. Dan ini adalah kerajaan Asahi, kerajaan dewa, jadi tidak ada kesempatan. Hahaha, jenderal itu tersenyum dan menarik energinya yang tersebar, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Kamu tidak perlu gugup,
karena kamu baru saja datang dari samudra semesta, tetapi kamu telah menjadi dewa sejati yang abadi. Yang telah membuat aku penasaran. Di lautan alam semesta tempat kamu berada, kehendak alam semesta asli tidak akan diambil. Jika kamu kembali ke jenderal, aku tidak melakukannya. Luo Feng tersenyum, jika aku dibawa pergi, alien tidak akan membiarkanku menjadi dewa sejati yang abadi. Yah, itu benar, lalu kesempatan apa yang kamu miliki untuk menjadi dewa sejati yang abadi? Ada warisan, yang ditinggalkan oleh senior dari dewa sejati yang abadi. Begitulah, jenderal itu mengangguk, Luo Feng, apakah kamu datang ke kerajaan Su untuk berpartisipasi dalam perang? Tanya jenderal. Ya benar, jawab Luo Feng sambil mengangguk, aku juga memiliki seorang senior yang bergabung dengan kerajaan Su selangkah di depanku, dan telah berpartisipasi dalam perang. Jadi aku harus membantunya. Nah, nama sersan itu adalah Yuan, dan nama kodenya adalah Yuan. Luo Feng menyebutkan nama dan kode nama Yuan. Ya, ucap jenderal itu sambil memandang Luo Feng. Setelah beberapa saat, sang jenderal berkata perlahan, dia sekarang berada di medan perang nomor 027, dan aku akan pergi bersamamu. Bersama dengannya, gumam Luo Feng diam-diam terkejut, tetapi dia hanya menjawab, iya. Jenderal mengangguk, lalu turun dari kursi, lalu berbalik dan membungkuk ke kursi. Luo Feng juga buru-buru membungkuk. Ini adalah senjata nasional negara kita Su. Melihatnya seperti melihat raja para dewa, kata sang jenderal ringan. Instrumen nasional. Luo Feng memandang kursi dengan rasa ingin tahu, tetapi kursi itu tiba-tiba menghilang, yang membuat Luo Feng semakin bingung. Senjata nasional, aku hanya bisa meminjam kekuatannya, dan sekarang dia telah kembali ke tempat asalnya. Setelah sang jenderal berkata, dia membungkuk lagi, Yang mulia, aku berharap dapat membantu jenderal terakhir, dan kemudian Luo Feng untuk bergegas ke medan perang 027. Segera, jenderal dan Luo Feng diselimuti cahaya dan menghilang di aula dalam sekejap. Xin kemudian berpindah ke samudra semesta, di alam semesta kecil Luo Feng. Pemimpin kota kekacauan primal memandang gunung Jiuji, yang megah dan melangkah masuk. Reinkarnasi kekuatan sakti Luo Feng sedang duduk di meja batu. Pada saat ini, dia menuangkan anggur ke dalam 3 gelas anggur di atas meja. Guru, silakan duduk. Ucap Luo Feng berkata sambil tersenyum. Haha, aku datang untuk meminta minum untuk guruku lagi. Pemimpin kota kekacauan primal tertawa. Guru ada di sini untuk bertanya kapan aku akan bersatu kembali dengan master asal, kan? Ucap Luo Feng berkata sambil tersenyum. Iya, pemimpin kota kekacauan primal berkata sambil tersenyum, Yuanzu sekarang berada di medan perang. Meskipun master asalnya tidak lemah dan telah membuat banyak eksploitasi militer, yang membuatku khawatir adalah, medan perang itu berbahaya. Setelah reinkarnasi, bahayanya sangat tinggi. Bahkan aku tidak berani mengatakan itu aman. Luo Feng tersenyum dan berkata dengan lembut, kapak besar, karena ada di sini, mengapa tidak keluar? Hahaha, Luo Feng, aku belum tiba. Seketika itu juga, raksasa buas yang kasar melangkah keluar. Kapak besar, di alam semesta kecil Luo Feng, kamu masih ingin menyembunyikannya dari Luo Feng. Pemimpin kota kekacauan primal juga tersenyum. Ketiganya mengobrol sambil minum. Setelah reinkarnasi, ada terlalu banyak hal yang tidak bisa dikatakan. Sepertinya aku hampir mencoba mengubah pemilik alam semesta ini. Luo Feng tersenyum dan melihat sekeliling. Luo Feng, aku seharusnya melakukan ini sejak lama. Kapak besar berkata dengan marah, aku terjebak di era master asal yang tak ada habisnya. Aku sudah lama ingin mengajarkan omong kosong ini tentang kehendak asli. Luo Feng, bisakah kamu yakin? Tanya pemimpin kota kekacauan primal. Seharusnya tidak menjadi masalah, tapi aku tidak tahu seberapa kuat keinginan aslinya sekarang. Gumam Luo Feng sambil mengerutkan kening. Apakah kamu tidak akan mencobanya? Tanya kapak besar. Aku telah melalui reinkarnasi begitu lama, dan aku tidak punya waktu, aku akan berpartisipasi dalam perang lagi, jadi aku akan menunggu, kata Luo Feng lembut. Luo Feng, aku merasa seperti akan menerobos. Kapak besar berkata dengan lembut. Mendengar itu, Luo Feng terkejut, sangat cepat. Pemimpin kota kekacauan primal juga terkejut. Ya, kapak besar sudah menjadi dewa sejati tanpa warisan, itu tidak mengejutkan. Ucap Luo Feng sambil tersenyum.
Aku khawatir dewa sejati lainnya yang telah memperoleh warisan, yang tersebar juga dapat menembus reinkarnasi. Pemimpin kota kekacauan primal mengerutkan kening dan berkata, bukan apa-apa, mereka tidak bisa membuat gelombang. Luo Feng tersenyum, paling banyak, ini seperti tanah sakti Kaisar Timur. Dan ini juga merupakan sarana yang diperlukan, untuk pengembangan samudra semesta kita. Itu benar, jika lingkungan samudra semesta terlalu nyaman, itu tidak akan baik untuk pertumbuhan anak-anak kecil. Kapak besar itu juga tersenyum, Luo Feng tidak ada di sana, begitu juga master asalnya. Aku baru saja menghilang, melalui teknik kapak tingkat 10, aku merasa bahwa sebelum siklus ini selesai, aku bisa melewati siklus itu. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Pemimpin kota kekacauan primal tersenyum. Hahaha, ketiganya tertawa bahagia. Sementara itu di perbatasan kerajaan Su, medan perang 027. Jenderal membawa Luo Feng ke lereng bukit. Melihat ke bawah, ada tenda dan sersan yang sedang berlatih. Dan saat ini di atas langit, sebuah benteng terapung yang tingginya hampir 10.000 tahun cahaya, perlahan-lahan berputar, dan permukaan benteng terapung yang besar itu, sepenuhnya tertutup oleh lapisan energi berwarna. Luo Feng menghela nafas, benteng terapung ini sebanding dengan pesawat luar angkasa. Ada 10 moncong dengan ukuran berbeda di permukaan benteng terapung, yang terkecil berdiameter 10 tahun cahaya, dan yang terbesar harus berdiameter 100 tahun cahaya. Luo Feng melihat salah satu moncongnya, dan tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Para prajurit di bawah adalah prajurit negara Su kita semua. Di antara mereka, dewa sejati adalah yang utama, dan ada juga banyak dewa sejati yang kosong dan dewa sejati yang abadi. Jenderal melirik sersan yang sedang berlatih di bawah, dan kemudian menatap benteng terapung yang besar. Itu adalah pangkalan barak tentara. Medan perang 027 adalah medan perang ras manusia dan ras elemental. Hanya ada 100 pangkalan barak seperti itu. Ini adalah pangkalan barak standar tertinggi, dan bahkan dapat menahan serangan raja dari dewa. Mendengar perkenalan sang jenderal, Luo Feng terkejut dengan penglihatan seperti itu. Sersan dengan nama kode asli yang kamu sebutkan adalah Kapten Tim Tingkat Dewa Sejati Ruang Hampa. Ada 27 orang dalam tim, 20 dewa sejati ruang hampa, dan 7 dewa sejati. Ucap jenderal berkata tiba-tiba, apakah kamu akan bergabung dengan pasukan ini? Tidak, jika aku bergabung, dewa sejati abadi akan membawa dewa sejati, dan berpartisipasi dalam misi itu seperti membawa 7 botol minyak. Ucap Luo Feng sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan mengatur agar kamu membimbing tim dewa sejati abadi, bagaimana? Aku akan mendengarkan pengaturan jenderal. Ucap Luo Feng berkata dengan hormat. Medan perang 027 ini adalah tempat pembantaian dan panggung untuk membuktikan kekuatanmu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Ya baik, jenderal, ikut denganku. Setelah jenderal selesai berbicara, dia terbang ke pangkalan barak besar, dan Luo Feng pun mengikutinya. Setelah memindai dan memeriksa dengan berbagai instrumen, Luo Feng dan jenderal akhirnya memasuki bagian dalam pangkalan barak. Aku tidak menyangka akan mengikuti jenderal, langkah-langkah untuk masuk ke sini akan sangat rumit. Gumam Luo Feng yang berpikir dalam hati. Jenderal sepertinya tahu apa yang dipikirkan Luo Feng, apakah menurut kamu prosedur ini terlalu rumit? Ucap jenderal bertanya kepada Luo Feng. Ada satu hal, Luo Feng tidak bisa menyembunyikannya. Peraturan militer. Ketika jenderal mengucapkan dua kata ini, dia tidak marah dan sombong. Peraturan militer adalah jiwa tentara. Bahkan aku harus mematuhi peraturan militer. Jika aku tidak mengikuti peraturan militer, aku tidak perlu diperiksa setiap kali aku masuk. Jika aku diperbudak oleh ras asing dan masuk ke sini tanpa memeriksa, itu pasti akan menjadi bencana bagi tentara. Luo Feng mengangguk, dan memang. Setelah itu, sang jenderal mengatur agar dewa sejati ruang hampa untuk memimpin Luo Feng, dan Luo Feng mengikuti ke aula yang didekorasi dengan elegan, di mana banyak orang kuat duduk. Aura terlemah adalah dewa sejati ruang hampa, dan mereka semua adalah dewa sejati ruang hampa yang kuat. Luo Feng melihat sekeliling, setidaknya ratusan ribu yang kuat. Mengikuti dewa sejati ruang hampa melalui aula, Luo Feng datang ke sebuah ruangan. Ruangan itu sangat besar, dengan meja panjang dengan banyak pot anggur di atasnya, dan lebih dari 10 kursi ditempatkan di samping meja.
Luo Feng duduk di kursi utama, dan memejamkan mata untuk beristirahat. Setelah waktu yang lama, seorang pria kekar dengan tinggi lebih dari 3 meter masuk. Dia melihat Luo Feng yang sedang duduk dengan mata tertutup, dan berjalan ke arah Luo Feng dengan agresif. "Kau gila," kata pria raksasa itu, suaranya sangat serak. Luo Feng membuka matanya, tersenyum sedikit, dan tersenyum dingin di dalam hatinya. Pria raksasa ini jelas adalah dewa abadi, dan dia tampaknya tidak mudah diatur. Tampaknya ini adalah jenderal yang ingin menguji saya. "Ya, aku orang gila. Aku kera raksasa, kepala staf tidak tahu apa yang terjadi, dan ingin kamu menjadi kapten saya." Kera raksasa kekar dan kuat berkata dengan keras. Luo Feng tidak berbicara. Melihat Luo Feng mengabaikannya, dia meraung dengan marah, "Jangan mengira dia mengangkatmu menjadi kapten, kamu adalah kapten, dan aku menolak untuk menerimanya, mengecewakanmu dari panggung." Luo Feng tersenyum, "Jadi, aku akan menyentuhnya." Kera raksasa itu membelah mulutnya, memperlihatkan gigi yang menguning. "Perkelahian tidak diperbolehkan di pangkalan barak, mari kita pergi ke arena pertempuran untuk menyentuh." Sudut mulut Luo Feng naik sedikit, "Tidak perlu untuk itu." "Oh, jadi kamu takut? Kalau begitu cepat biarkan aku menjadi kapten." "Yang lemah tidak layak menjadi kapten," kata kera raksasa dengan nada menghina. Luo Feng membuka matanya dan menatap kera raksasa itu. Melihat mata Luo Feng, kera raksasa itu merasa seolah-olah sedang menatap Raja Dewa yang menyendiri, dan seluruh tubuhnya langsung membeku. Luo Feng melirik kera raksasa yang lamban, tersenyum, lalu menutup matanya dan menunggu anggota tim lainnya. Setelah beberapa saat, dua sosok mendorong membuka pintu. Luo Feng membuka matanya lagi, tersenyum, dan kemudian bangkit untuk menyambutnya. Luo Feng tersenyum, "Yuanzu, akhirnya aku menemukanmu." "Itu benar, salah satu dari dua kekuatan alam semesta ini adalah master asal." "Hahaha, Luo Feng, itu benar-benar kamu. Aku baru saja mendengar bahwa kamu datang ke kamp militer, dan mereka menugaskanku ke tim Dewa Sejati Abadi. Aku menduga kamu mungkin berada di tim ini. Sekarang, tebakanku benar." Master asal tertawa, dan kemudian menarik pria kuat di sampingnya. "Luo Feng, ini adalah teman baik yang aku temui di benua asal, namanya Cihe, dengan nama kode Cian." "Halo," ucap Luo Feng memberi hormat militer kepada Su Guo. "Halo Kapten." Cihe juga membalas hormat militer. Pada saat ini, kera raksasa perlahan berdiri, menatap Luo Feng, dan berkata dengan susah payah, "Aku kalah." "Apakah kamu mengambilnya?" Luo Feng bertanya dengan ringan. "Aku tidak setuju." Kera raksasa itu menggertakkan giginya. "Kali ini, aku ceroboh. Jika kita memiliki kemampuan, ayo pergi ke arena pertarungan untuk bertarung. Sekarang kita harus menunggu anggota tim, menunggu semua orang berkumpul, ayo bertarung lagi." Luo Feng menatap mata kera raksasa itu. "Oke." Kera raksasa itu menjawab dengan berat. Setelah beberapa saat, 5 kekuatan alam semesta tingkat dewa sejati ruang hampa datang lagi. Luo Feng duduk di kursi paling atas, sementara kera raksasa menemukan kursi di sebelah kanan, yang paling dekat dengan Luo Feng dan duduk. Melihat semua orang telah tiba, Luo Feng berkata dengan keras, "Senang bertemu denganmu, kami adalah tim dewa sejati yang abadi, dan kami akan menjadi rekan satu tim. Di medan perang 027 ini, musuh di seberang kami adalah negara elemen baru, dari keluarga elemen tersebut. Keluarga elemen awalnya tidak berdekatan dengan klan kami, tetapi dalam 100 zaman terakhir, klan elemen terus berkembang ke pinggiran dan selatan untuk membuka wilayah. Sekarang negara kita, Su, telah menjadi satu-satunya kerajaan dewa, yang dekat dengan ras manusia dan klan elemen." Luo Feng mengangkat gelas anggur di tangannya dan memberi isyarat agar semua orang minum bersama. Setelah minum, Luo Feng melanjutkan, "Aku tidak pernah bertarung melawan ras elemental, dan aku hanya tahu dari data tentang metode bertarung mereka. Jika kamu tidak bisa menjadi kapten, biarkan aku menjadi kapten, dan biarkan bocah berbulumu menjadi kapten. Bukankah ini lelucon tentang kehidupan semua orang?" Kera raksasa di bawah tidak bisa menahan tangis. Luo Feng menatapnya, kera raksasa itu membeku untuk beberapa saat. "Aku memperingatkanmu, jangan serang aku dengan kemauan keras, kami akan melakukannya dengan pedang, dan tombak sungguhan jika kamu memiliki kemampuan. Mari kita bertarung nanti." Luo Feng berkata dengan ringan, "Sudah waktunya bagi tim untuk saling mengenal. Pertama-tama,
Izinkan aku memperkenalkan diri, aku pemimpin tim, dan nama aku Lunatic. Luo Feng melirik kera raksasa berdiri, wajahnya tidak tampan, aku wakil kapten tim penunggang naga asli, aku baru saja menerima perintah untuk dipindahkan ke sini, aku adalah wakil kapten di sini. Namaku kera raksasa. Yuanzu berdiri dan berkata, nama aku Yuan, dan aku pernah menjadi kapten pasukan Qilong. Cihe melanjutkan, nama aku Qian, mantan wakil kapten pasukan Qilong. Kemudian wanita kuat lainnya berdiri, nama aku Bingsui, mantan wakil kapten pasukan S. Seorang pria kekar berdiri dengan palu godam, nama aku Hammer, mantan kapten Great Hammer Squad. Kemudian seorang pemuda berjubah putih juga berdiri, nama aku Iblis, wakil kapten tim Shenmue yang asli. Setelah pemuda berjubah putih selesai berbicara, seorang pria kurus berjubah hitam dan bertopi berdiri, nama aku Yumo, mantan kapten pasukan hantu. Nama aku agak mirip dengan yang sebelumnya, tapi jangan-jangan salah sebut. Jangan khawatir, semua orang yang hadir lebih baik darimu, kamu tidak bisa menyebutnya salah. Pria kuat terakhir adalah wanita yang kuat, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah semua orang memperkenalkan mereka, aku juga malu untuk tidak memperkenalkan diri, aku ini dari pasukan Serigala Patah, tapi aku berbeda dari Anda, aku hanya seorang pemain, aku masih pemain di sini. Itu benar, dia melirik hantu itu, dan kemudian pada Luo Feng, namaku Polang. Luo Feng diam-diam terkejut, berpikir dalam hati, nama tim ini sebenarnya sama dengan nama wanita kuat ini. Orang gila, kera raksasa, primitif, api merah, es dan salju, palu, iblis, hantu, serigala, dan 9 kekuatan alam semesta, yang membentuk tim dewa sejati yang abadi ini. Luo Feng memandang tentara arogan dari tim ini dan tidak bisa menahan tawa, semua orang, kalian semua baik, dan aku tidak berani mengatakan bahwa aku dapat memimpin kamu dengan baik. Itu bagus, jika seseorang menyukai kapten saya, mereka dapat meminta aku menantang, selama aku tidak bisa menang, aku akan membiarkan Xian. Semua orang di tim, termasuk master asal, terkejut. Yuanzu menatap Luo Feng, dan memberi isyarat agar Luo Feng tidak gegabah. Dan Luo Feng hanya mengangguk ke master asalnya. Saat Yuanzu menatap Luo Feng dengan cemas, kera raksasa itu melompat, gila, kau mempermalukanku. Kenapa, aku tidak menjatuhkanmu dengan satu pukulan? Luo Feng berkata dengan senyum tipis. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan keinginanmu untuk menyerang, dan kamu tidak perlu mengalahkanku dengan satu pukulan. Kami akan bertarung secara terbuka dan jujur. Tidak, pukulan adalah pukulan. Luo Feng tersenyum, hanya tinju, pukulan, selama kamu masih berdiri, aku akan kalah. Kera raksasa memandang Luo Feng, Kapten, singkirkan retorika konyolmu. Di medan perang, musuh tidak akan memainkan permainan ini denganmu. Aku beri kamu 30 detik untuk bersiap. Luo Feng berkata dengan lembut. Kamu, kera raksasa itu menatap Luo Feng dengan mata lebar. Luo Feng melihat ke belakang, tidak menunjukkan kelemahan. Oke, kamu sendiri yang memintanya. Kera raksasa itu berkata dengan dingin. Setelah kera raksasa selesai berbicara, ia menopang penutup pelindung berbentuk lonceng emas, dan berbagai pola rahasia beredar di penutup pelindung. Semua pemain di lapangan menunjukkan mata dengan iri. Orang-orang kuat memperhatikan pertahanan. Semakin kuat pertahanan, semakin baik peluang untuk bertahan hidup. Kemampuan bertahan kera raksasa tersebut, benar-benar membuat semua orang di lapangan merasa iri. Sepertinya kapten akan diganti, kata Serigala Po dengan nada menghina. Jangan meremehkan kapten, kapten berkata dengan sangat percaya diri, aku harus sedikit yakin. Hantu berkata ringan setelah melihat serigala. Hantu, untuk kapten, kamu mungkin harus mengubah namamu menjadi wakil kapten. Polang tersenyum, kamu benar-benar percaya pada wakil kapten ini. Gadis kecil yang tidak tahu seberapa tinggi langit itu, kata hantu itu dengan dingin. Master asal juga sangat curiga saat ini, berpikir dalam hatinya, aku tahu karakter Luo Feng, dan dia tidak akan melakukan hal yang tidak pasti. Tapi, bagaimana cara menghancurkan perisai pelindung ini? Luo Feng tersenyum ringan, jika ini adalah kekuatanmu, maka wakil kapten, kamu tidak dapat dipromosikan. Siapa yang tidak berbicara kata-kata besar, biarkan kuda itu datang jika kamu memiliki kemampuan.
Kera raksasa itu menatap Luo Feng dengan gigi terkatup. Luo Feng perlahan mengangkat langkahnya dan berjalan mendekat. Kera raksasa itu menatap Luo Feng, "Gila, jika kamu tidak menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya, kapten akan menjadi milikku." "Atau, kamu," ucapnya tidak melanjutkan perkataannya. Luo Feng mengangkat tinjunya dengan ringan, dan meninjunya, penutup pelindung pun segera hancur, dan kera raksasa terbang keluar dan langsung terbanting ke pintu kamar, dan membuat pintunya penyok. Kera raksasa itu jelas kehilangan kesadaran dan perlahan-lahan jatuh ke tanah, kemudian pintunya juga terbuka. Rekan satu tim menatap pintu yang penyok, tidak dapat membayangkan bahwa, pintu yang tampak sangat keras akan dipukul seperti ini. Dua dewa sejati abadi dengan baju besi merah, terbang langsung melalui aula dan berdiri di luar pintu. "Ada apa?" Peraturan militer menetapkan bahwa, pertempuran dilarang keras di dalam kamp militer. Luo Feng tersenyum dan berkata kepada dua dewa abadi, "Salah satu bawahan aku tidak patuh dan dikirim terbang oleh pukulan saya, aku hanya meninju sekali, jadi itu bukan perkelahian, kan?" Seorang petugas penegak hukum melirik kera raksasa yang tidak sadarkan diri di tanah, "Baru saja itu adalah dewa sejati yang abadi, kamu adalah dewa sejati yang abadi, kamu yakin bahwa kamu tidak sedang bertarung?" "Marsekal, kapten benar-benar hanya meninju satu pukulan sekarang, dan itu benar-benar tidak dihitung sebagai pertarungan." Yuanzu juga buru-buru keluar untuk berbicara. Aparat penegak hukum saling memandang dan melihat bahwa tidak ada tanda tekamu pertempuran di dalam ruangan, dan kemudian diterapkan untuk melihat video. Setelah waktu yang lama, dia berkata, "Militer memiliki peraturan militer, pintunya rusak, kamu membutuhkan kompensasi, dan seseorang akan datang untuk menanganinya nanti." "Oke." Luo Feng tersenyum. Hakim mengangguk dan terbang. Kera raksasa itu baru bangun saat ini, menatap Luo Feng, mau tak mau dia ingin berlutut di tanah. Luo Feng dengan cepat mendukungnya, "Kera raksasa, tidak perlu untuk itu. Kapten, kamu terlalu kuat. Bekerja di bawah Anda, kami pasti akan bisa mendapatkan pahala militer paling banyak," kata kera raksasa dengan penuh semangat. "Jangan khawatir, militer tidak akan berhasil tanpa semua orang," ucap Luo Feng tersenyum. Semua anggota tim tertawa gembira dan bersorak serempak, "Hidup kapten." Hanya Polang yang tidak bersorak, dia hanya tersenyum, menatap langit-langit yang tinggi, dan bergumam, "Apakah dia sebaik kamu?" Luo Feng melihat ke arah kerumunan yang bersorak, "Karena mantan tim setiap orang memiliki nama, maka tim kita juga harus memiliki nama yang lebih baik." "Benar, bagaimana kalau menyebutnya kera gila?" Kera raksasa itu menyeringai dan tertawa. "Ambil satu kata untuk nama kapten dan nama wakil kapten." Hantu itu menurunkan dagunya dan melihat ke tanah. "Mengapa kamu tidak memanggil pasukan orang gila saja?" Polang memandang kera raksasa itu, dan berkata dengan nada menghina, "Aku tidak bisa memuji kekuatan wakil kapten. Kamu memiliki kemampuan untuk mengatakannya lagi." Kera raksasa itu menatap serigala yang patah. "Mengapa, wakil kapten yang bermartabat, dewa sejati abadi, masih ingin bertarung denganku?" Polang memandang kera raksasa itu dan tersenyum menghina. "Oke." Luo Feng memandang Polang dan berpikir, orang Polandia ini ada di sini untuk membuat masalah, kan? Nama regu, sebut saja kera gila. Luo Feng melirik serigala, dan kemudian melirik ke sekeliling kerumunan. "Pertama tinggal, semua orang pergi. Semuanya, bersiaplah, kita akan bergabung dengan medan perang besok." "Iya," ucap anggota tim menjawab serempak. "Yuanzu, bagaimana kabarmu di medan perang baru-baru ini?" Luo Feng bertanya sambil tersenyum, sambil meminum anggur di tangannya. Master asal juga mengangkat gelas dan meminumnya sekaligus. "Luo Feng, aku juga telah membuat banyak eksploitasi militer di medan perang selama periode waktu ini. Kekuatan semesta dari ras elemen agak aneh. Tubuh sakti mereka adalah api, air, logam, gumpalan, atau sepotong kayu, atau bahkan embusan angin. Dan beberapa serangan jiwa efektif, dan beberapa tidak efektif." Yuanzu tersenyum, "Ras yang sangat aneh. Master asal, aku tahu semua ini, aku juga tahu metode bertarung mereka, seperti api dapat membakar segalanya, air dapat membanjiri 7 tentara, dan logam dapat mengorbankan 10.000 pedang, tetapi pada tingkat dewa sejati yang abadi, ini metode tampaknya tidak berguna." Luo Feng tersenyum, "Ras unsur memang kelompok yang aneh. Namun, bukan itu yang aku khawatirkan.
Luo Feng berhenti, ras elemen telah mencoba segala cara untuk melawan kita, hanya karena mereka takut akan konspirasi. Ini tidak terlalu berguna untuk kita pertimbangkan. Ini adalah sesuatu yang dipertimbangkan oleh atasan. Yuanzu juga mengerutkan kening, tetapi dia hanya dewa sejati ruang hampa, bahkan jika dia memikirkannya, itu tidak berguna. Lupakan saja, Master Asal, alam semesta virtual di alam semesta, kamu harus menutupi alam semesta saya. Ucap Luo Feng seraya menggoda, aku belum dapat terhubung ke alam virtual di alam semesta saya. Luo Feng, kamu benar-benar membuatku malu. Yuanzu tersenyum, dengan alam semesta yang dipisahkan oleh laut, kemampuanku sulit dijangkau. Sepertinya aku harus mencoba merebut alam semesta yang asli. Luo Feng juga tersenyum, aku sudah lama berada di benua asal, aku tidak pernah punya waktu. Kalau begitu cobalah, aku akan tinggal di sini. Kata Yuanzu. Oke, kalau tidak, mungkin butuh waktu lebih lama. Luo Feng memikirkannya dan setuju. Samudra semesta, alam semesta kecil Luo Feng. Di Gunung Jiuji, avatar kekuatan sakti Luo Feng, yang sedang mempelajari pola rahasia, membuka matanya. Di samping, Su Xin memandang Luo Feng, suamiku, ada apa? Aku akan mencoba merebut alam semesta yang asli. Luo Feng memandang Su Xin dengan lembut, istriku, aku akan kembali sebentar lagi. Baiklah, kamu pergi. Ucap Su Xin tersenyum, ayo. Luo Feng menghilang tiba-tiba, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dinding alam semesta kecil. Luo Feng tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat alam semesta primal, yang menempati setengah dari lautan alam semesta. Keinginan untuk menembus puncak roh suci, ditambah teknik primalku, tidak akan terlalu sulit untuk memenangkanmu. Gelombang yang turun naik, menyebar ke alam semesta primal dalam sekejap. Kehendak asli dari alam semesta asli mengirimkan beberapa pesan sebentar-sebentar. Luo Feng tersenyum, kehendak asli dari alam semesta asli tanpa emosi, kamu benar-benar berpikir aku sangat bodoh. Kehendak asli dari alam semesta asli terus meraung. Namun, Luo Feng, yang penuh percaya diri, secara bertahap mengerutkan kening. Aku sudah mencoba yang terbaik, tetapi aku tidak berharap itu berhasil. Tampaknya kehendak asli dari alam semesta asli telah mencapai tingkat Raja Dewa. Setelah terus menyerang untuk sementara waktu, Luo Feng masih gagal menangkap keinginan aslinya. Aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya cukup dalam. Luo Feng dengan tenang menatap alam semesta purba. Tidak apa-apa, aku akan membiarkanmu mengendalikan alam semesta primal untuk sementara waktu, bagaimanapun, reinkarnasi ini masih awal. Aku hanya ingin melihat kehancuran terakhir dari reinkarnasi ini. Ucap Luo Feng tersenyum, kita bisa mencobanya dan lihat, bahwa tekadmu tumbuh lebih cepat, atau aku yang lebih cepat. Oke, aku akan memberimu banyak waktu tersisa. Ucap Luo Feng tersenyum. Luo Feng tersenyum dan mundur ke Gunung Jiuji, mengabaikan kehendak asli alam semesta asli. Xin kemudian berpindah ke Kerajaan Su, di medan perang 027. Yuanzu bertanya, Luo Feng, bagaimana? Kehendak asli dari alam semesta primal sudah pada tingkat Raja Dewa, dan tekadku masih sedikit lebih lemah. Luo Feng menghela nafas tanpa daya. Sayang sekali. Yuanzu juga menghela nafas, Luo Feng, jangan bicarakan ini, kita akan bergegas ke medan perang besok, bukankah kamu pergi ke departemen militer, untuk membuat beberapa persiapan? Aku masih memiliki beberapa eksploitasi militer. Tidak perlu, ucap Luo Feng menyela Yuanzu. Aku masih memiliki beberapa harta di sini, tapi aku bisa menukar beberapa eksploitasi militer. Baiklah, aku tidak punya banyak yang tersisa dalam pertempuran. Yuanzu tersenyum ringan, Luo Feng, ubah beberapa harta yang menyelamatkan jiwa. Kamu tahu, aku bisa mendapat masalah, tetapi kamu tidak boleh berada dalam masalah. Yuanzu, jangan khawatir. Luo Feng memikirkannya dan mengeluarkan cincin dunia. Yuanzu, ambillah. Master Asal mengambil cincin itu, mendeteksinya dengan kekuatan sakti, dan menemukan bahwa ada 10.000 buah bercahaya di dalamnya. Luo Feng, ini Yuanzu tidak bisa mengenali apa itu. Ini adalah hal yang menyelamatkan jiwa. Luo Feng tersenyum, ini berguna untuk dewa sejati ruang hampa, tetapi tidak ada gunanya bagiku. Luo Feng, kamu bisa menukarnya dengan jasa militer. Yuanzu berkata, ada terlalu banyak di sini, dan aku juga tidak bisa menggunakannya. Haha, aku masih punya jutaan buah.
Luo Feng tertawa, jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Setelah Luo Feng selesai berbicara, dia melemparkan cincin dunia ke master asalnya. Yuanzu mengambil cincin itu, menatap Luo Feng, dan menyapu kekuatan saktinya lagi, haha, itu benar. Yuanzu, ketika kamu dalam bahaya, ambillah buah. Luo Feng berkata, aku akan mempersiapkan anggota tim untuk mereka. Jika kamu tidak dapat menggunakan sebanyak itu, pergi dan tukarkan dengan jasa militer. Oke, Yuanzu mengangguk. Sebenarnya, Luo Feng juga ingin memberikan lebih banyak buah kepada master asalnya, tetapi Luo Feng juga tahu bahwa kekuatannya sendiri adalah hal terpenting dalam tim ini. Daripada membiarkan anggota tim meningkatkan kekuatan mereka, lebih baik menggunakan mereka semua untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Dengan cara ini, tim dapat melindungi hidup mereka dengan lebih baik, dan mendapatkan lebih banyak jasa militer. Kantor persenjataan adalah aula kuno yang menjulang tinggi. Pada saat ini, Luo Feng berdiri di depan aula besar ini, menatap 3 karakter besar Departemen Senjata. Jika aku menebak dengan benar, 3 kata ini harus ditulis oleh Raja Para Dewa. Ketiga kata ini bahkan mengandung fluktuasi jalan. Menurut warisan Sungai Duangdo, hukum kekacauan adalah penguasa kekacauan. Raja Dewa di alam surga, aku pikir 3 kata ini ditulis di Raja Dewa alam surga. Luo Feng bergumam pelan, dan berjalan menuju gerbang kantor persenjataan. Setelah kamu memasuki gerbang, tiba-tiba ruang berubah, seolah memasuki dunia lain. Ini agak seperti ruang lubang hitam, aku pikir ini adalah cara untuk menyebut diri kamu orang sakti. Memasuki kantor persenjataan, ada dunia yang luas di dalamnya. Dengan penglihatan Luo Feng, dia tidak bisa melihat ujungnya. Dia hanya melihat banyak sersan tersebar di mana-mana, ada cahaya dan bayangan emas di depan setiap sersan. Apakah kamu sudah menguasai hukum kekacauan? Ingat bahwa titik persenjataan di dunia gaib serupa di masa lalu, tapi sekarang aku bisa melihat jalannya. Ucap Luo Feng tertawa. Sebuah cahaya dan bayangan mengembun dari udara tipis. Sersan, bisakah kamu bertukar jasa militer? Tidak, aku menukar harta karun. Luo Feng berkata dengan bercanda. Sersan, kamu tidak memiliki jasa militer. Bagaimana cara menukar harta karun? Jika tidak apa-apa, bunuh beberapa musuh lagi. Jangan datang kepadaku untuk hiburan, kata sosok emas itu dengan dingin. Luo Feng tersenyum sedikit dan melemparkan cincin dunia. Semua diubah menjadi jasa militer. Sosok emas menangkapnya, dan cahaya keemasan memindai cincin dunia. Kelompok aliran mekanis tingkat puncak Dewa Sejati Ruang Hampa, menyerang harta karun, dan menghadiahi 200.000 penghargaan militer. Grup aliran mekanik Dewa Sejati Ruang Hampa level 11 menyerang harta karun, karena ditemukan lebih cepat, dan dihargai 150.000 jasa militer. Serangan utama pertempuran dengan belati harta karun, memberi hadiah 10 juta jasa militer. 2.988.071 buah penguatan, total 14.940.355.000 jasa militer diberikan. Mendengar ini, Luo Feng diam-diam memukul lidahnya, ini terlalu banyak. Aku tampaknya telah meremehkan nilai buah-buahan yang menguatkan ini. 1 potong setara dengan seluruh milik Dewa Sejati Ruang Hampa, tetapi totalnya 2,98 juta. Meskipun masing-masing hanya 5.000 jasa militer, itu tidak dapat menanggung jumlah mereka. Kemudian cahaya dan bayangan mengganti semua harta yang tersisa dengan jasa militer. Tidak banyak harta lainnya, tetapi mereka menambahkan hingga 16 miliar. Bertukar harta karun. Sosok emas itu melambaikan tangannya, dan sebuah daftar muncul di depan Luo Feng. Pojok kanan atas menunjukkan jasa militer, sementara di tengah ada 5 pilihan. Tingkat Dewa, tingkat Ruang Hampa, tingkat Abadi, tingkat Sakti, tingkat Raja Dewa. Luo Feng terkejut, bahwa di Departemen Persenjataan ini, dia masih bisa mendapatkan harta karun tingkat Raja Sakti. Kemudian dia mengklik 3 karakter Raja Dewa dalam daftar. Benar-benar ada sedikit harta dari tingkat Raja Dewa, dengan menambahkan hingga 18 buah. Pedang Timur, harta serangan utama tingkat Raja Dewa, yang membutuhkan 100 miliar prestasi militer, dan dapat ditukar dengan segel. Fitur, lebih ringan, lebih pendek, cocok untuk pembunuhan. Pedang Ganas, adalah harta utama tingkat Raja Dewa, dapat ditukar dengan 150 miliar militer dan segel. Dan,
Adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.